Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Baik Bu, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba lihat di samping kanan dan samping kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada Bu. Kalau begitu, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ada yang mengingat materi pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu, tentang sistem reproduksi pada manusia. Betul sekali. Materi sebelumnya ada kaitannya dengan materi hari ini. Materi sebelumnya, materi pada pertemuan sebelumnya, yakni sistem reproduksi pada manusia. Ternyata pada tumbuhan dan hewan juga ada sistem reproduksinya loh. Kalau pada manusia disebut dengan sistem reproduksi manusia, kalau pada hewan dan tumbuhan disebut dengan sistem perkembangbiakan. Sebagai contoh, apakah kalian pernah melihat seorang petani menanam singkong? Pernah Bu. Bagian apa yang ditanam? Batangnya Bu. Betul sekali. Bagian yang ditanam adalah batangnya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat telur katak? Pernah Bu. Ternyata perkembangbiakan telur katak dengan telur ayam berbeda loh. Kedua hal ini akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi, dengan mempelajari materi ini, kita akan mengetahui bagaimana sistem perkembangbiakan pada hewan dan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu akan menyebutkan 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ketika sudah mempelajari materi hari ini. Yang pertama, kalian dapat mampu menjelaskan sistem perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat membedakan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan macam-macam sistem perkembangbiakan pada hewan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan proses perkembangan hidup pada hewan. Coba kalian lihat gambar berikut. Gambar apakah yang kalian lihat? Ya, yang kalian sebutkan semuanya benar. Bunga, kunyit, dan pencampokan merupakan gambar dari perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan telur katak yang kalian lihat dan cacing planaria merupakan contoh dari perkembangbiakan pada hewan. Dari gambar dan sedikit penjelasan Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya Bu, mengapa bunga dapat dikatakan sebagai perkembangbiakan tumbuhan? Terus kemudian jenis apakah perkembangbiakan memakai bunga? Lalu kata Ibu tadi, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Apakah bunga termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif atau generatif? Lalu bunga yang Ibu tampilkan kan termasuk perkembangbiakan pada Angiospermae. Lalu untuk Gymnospermae memakai apa Bu? Telur katak termasuk perkembangbiakan hewan jenis apa ya Bu? Apakah hewan dapat berkembang biak tanpa harus mempertemukan pejantan dan betina? Bu, kenapa cacing planaria kenapa telur katak dapat berubah menjadi katak? Ibu akan menyebutkan pertanyaan dari kalian. Yang pertama, berkaitan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, berkaitan dengan sistem perkembangbiakan pada Angiospermae dan Gymnospermae. Yang ketiga, berkaitan tentang sistem perkembangbiakan hewan. Dan yang terakhir, berkaitan tentang perkembangan hidup pada hewan. Oke, sekarang Ibu ingin kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada
kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Lihat lembar kerja kelompok kalian. Di sana terdapat nama kelompok. Nama kelompok kalian boleh menulisnya dengan urutan kelompok kalian. Misalnya kelompok 1 begitu. Kemudian ada kelas, tulis kelas kalian. Lalu ada anggota kelompok, tulis anggota kelompok sesuai dengan nomor urut absen paling atas. Nah, dalam pengisian LKPD ini kalian akan memenuhi 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, sistem perkembangan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Kemudian perbedaan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian yang ketiga, macam-macam sistem perkembangbiakan pada hewan. Dan yang terakhir adalah proses perkembangan hidup hewan. Kemudian kita beralih ke alat dan bahan yang harus kalian sediakan. Ada 2, yaitu alat tulis dan buku paket. Atau bisa juga dengan buku tambahan lainnya seperti buku dari bimbel. Oke, sekarang untuk langkah kerjanya kalian harus membaca terlebih dahulu materi tentang sistem perkembangbiakan hewan dan sistem perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kalian secara berkelompok menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Lalu Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang lainnya dapat menanggapi ketika ada teman kalian yang presentasi di depan. Begitu ya. Sekarang silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu izin bertanya mengenai strobilus. Saya belum paham apa itu strobilus dan bagaimana strobilus itu, Ibu. Jadi, strobilus itu merupakan alat perkembangbiakan generatif pada Gymnospermae. Pada Angiospermae organnya bunga, sedangkan pada Gymnospermae namanya strobilus atau runjung. Dapat pula Gymnospermae ini spora, bukan hanya runjung atau strobilus. Tapi ada juga yang namanya spora. Contoh tumbuhan yang menggunakan strobilus sebagai alat reproduksinya adalah pinus dan melinjo. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan Pakiseji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Jadi satu pohon hanya memuat 1 jenis strobilus. Misalnya pohon A memiliki strobilus jantan, sedangkan pohon B memiliki strobilus betina. Begitu ya. Strobilus jantan terdapat mikrosporanya. Di dalam sporanya, sel-sel akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil spora. Tiap satu megasporofil mengandung 2 biji yang mengandung sporanium atau sel dalam sporanium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Begitu ya. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian, kelompok kalian, untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu ingin kelompok 3 untuk maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosidahyari,
perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, data collecting. Yang pertama itu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif dan generatif. Pada tumbuhan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian dari tubuh tumbuhan tersebut. Misalnya adalah rizoma. Kemudian pada generatif perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Contohnya adalah penyerbukan. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Pada Angiospermae, alat perkembangbiakannya menggunakan bunga yang dapat terpisah atau bergabung antara tanaman jantan dan betina. Sedangkan pada Gymnospermae, alat perkembangbiakannya menggunakan strobilus atau runjun. Kemudian ada gambar di sini. Gambar perkembangan langsung pada serangga Leptisma saccharina. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, kemudian proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan dan berkembang biak, lalu mengalami kematian. Lalu yang kedua, gambar dari metamorfosis sempurna dari lalat. Pada gambar ini, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Kemudian larva berkembang menjadi pupa. Pupa berkembang menjadi hewan dewasa, lalu kemudian sehingga membentuk serangga dewasa begitu. Lalu selanjutnya ada gambar metamorfosis tidak sempurna dari kutu. Telur akan berkembang pertama-tama terbentuk telur, kemudian telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Lalu nimfa ini berkembang menjadi hewan dewasa. Yang terakhir gambar dari ubur-ubur. Nah, gambar ini merupakan gambar dari perkembangbiakan dari ubur-ubur. Pertama-tama ubur-ubur mengalami tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual mulai pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan melepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau pendapat? Silakan. Saya ingin berpendapat kepada kelompok 3. Di contoh bagian generatif itu bisa bukan penyerbukan, tapi misalnya pembentukan buah. Kemudian untuk contoh dari vegetatif tidak hanya rizoma, tapi bisa jadi dibagi dua, jadi vegetatif alami sama vegetatif buatan. Di vegetatif alami contohnya misalnya tadi rizoma atau tunas. Kemudian yang vegetatif buatan misalnya pencapokan begitu. Silakan untuk menunjukkan isi dari LKPD dan hasil diskusi kalian bersama teman-teman lain. Baik Bu, jadi kesimpulan hari ini. Kesimpulan dari LKPD ini, perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Kemudian pada Gymnospermae dan Angiospermae ternyata perkembangbiakan tidak sama. Lalu sistem perkembangbiakan pada hewan misalnya membentuk tunas pada Hydra sp, fragmentasi pada cacing planaria, parthenogenesis pada lebah. Kemudian ada juga perkembangan langsung pada serangga Leptisma saccharina. Kemudian ada metamorfosis sempurna pada lalat dan metamorfosis tidak sempurna pada kutu. Lalu ada juga perkembangan
dua-duanya, yaitu perkembangan seksual dan aseksual, misalnya pada ubur-ubur begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu luruskan ya, benar bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangan generatif. Pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan generatif menggunakan organ bunga, sedangkan pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan generatifnya menggunakan spora atau sporobilus. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan pada Gymnospermae menggunakan vegetatif alami saja, misalnya tunas pada tumbuhan Pachycegy yang disebut dengan bulbil. Untuk perkembangbiakan pada hewan ada tiga, yakni membentuk tunas, contohnya pada hewan Hydra sp, yang kemudian ada fragmentasi pada cacing planaria, kemudian ada partenogenesis, contohnya pada semut, tawon, kutu air, kemudian ada kutu daun juga. Lalu ada juga perkembangan seksual, yaitu proses peleburan indisel sperma dan indisel telur atau disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi ini dapat terbagi menjadi tiga pada hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kemudian ada perkembangan secara langsung, lalu ada perkembangan metamorfosis yang terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dari metamorfosis tidak sempurna ada pada kutu, kemudian contoh dari metamorfosis sempurna pada lalat. Selain itu ada salah satu perkembangan hewan yang unik sekali, contohnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur ini mengalami dua tahap, yaitu tahap seksual dan tahap aseksual. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang sebelum menutup kegiatan, Ibu ingin memberikan kalian proses. Jadi kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini selama 5 menit. Proses telah selesai, silakan kumpulkan pekerjaan kalian di depan. Kita sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah ada saran atau masukan kepada Ibu untuk dilakukan atau diaplikasikan pada pembelajaran selanjutnya? Memberikan pendapat, bagaimana jika besok pada pertemuan selanjutnya kita praktikum mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan atau sistem perkembangbiakan hewan. Terima kasih atas masukannya. Agar pertemuan selanjutnya kalian dapat menyiapkan materi, Ibu ingin kalian mempelajari materi tentang penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan proyek tanam hidroponik sederhana. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan secara berkelompok adalah sekam bakar, kemudian ada bibit sawi, yang ketiga ada botol bekas air mineral, yang keempat kain flanel atau kalian bisa menggunakan sumbu atau kalian bisa menggunakan kain bekas. Sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu keluar kelas dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.